Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat beriman rahimakumullah. Sesudah selesai bekerja di luar, saat yang dinanti-nantikan tentu saja saat pulang ke rumah bertemu keluarga dan makan bersama. Maka capek bekerja pun hilang, oleh karenanya rumah merupakan tempat yang ternyaman. Namun, apa jadinya bila rumah sendiri menjadi penyebab kita miskin dan banyak hutang? Seperti apakah tanda-tanda rumah yang bisa mendatangkan kemiskinan itu? Mari simak video ini hingga akhir agar tidak gagal faham. Banyak sedikitnya rezeki bukan cuma bergantung pada ketekunan kita dalam mencarinya, namun bisa juga berkaitan dengan rumah yang kita diami. Semakin berkah rumah yang kita diami, maka semakin lancar pula rezeki yang mengalir. Keberkahan tersebut berkaitan dengan seberapa sering malaikat berkunjung, terutama sekali malaikat pembawa rahmat. Tapi sayangnya tak semua rumah bisa dikunjungi malaikat. Mereka tidak akan mau masuk bila di dalam rumah tersebut memiliki hal-hal yang mereka benci. Yang pertama adalah rumah yang berisi anjing di dalamnya. Salah satu alasan umat muslim dilarang memelihara anjing sebab air liur hewan satu ini dihukumi najis. Hal itulah yang akan menghalangi para malaikat masuk ke dalam rumah. Malaikat adalah makhluk yang suci dan terbebas dari hal-hal yang tercela. Makanya mereka pun hanya akan tertarik pada sesuatu yang suci dan bersih. Ketidaksukaan malaikat pada anjing jelas terlihat ketika malaikat Jibril mendatangi rumah Rasulullah SAW. Pada saat itu, keduanya berjanji akan bertemu di rumah Rasulullah SAW hingga saat yang ditentukan, malaikat Jibril tak kunjung juga mengunjungi. Padahal Rasulullah SAW telah menunggunya. Tiba-tiba Rasulullah SAW melihat adanya seekor anak anjing berada di dalam rumahnya. Anak anjing itu pun langsung dikeluarkan, barulah malaikat Jibril mau masuk. Rasulullah SAW pernah penasaran kemana saja Jibril yang membuatnya datang terlambat. Jibril kemudian menjawab, sebab tadi di rumahmu ada anjing, maka ketahuilah kami tak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar patung. Hadis riwayat Muslim. Namun ada satu malaikat yang akan tetap masuk walaupun ada anjing di dalam rumah. Ya, tentu saja malaikat Malakul Maut. Selanjutnya yang kedua ada rumah yang di dalamnya terdapat gambar dan patung. Hal yang dimaksud yaitu gambar makhluk yang bernyawa, baik itu manusia ataupun binatang dalam bentuk lukisan ataupun foto. Alasannya telah dijelaskan oleh Imam Nawawi. Ulama berkata faktor penyebab terhalangnya mereka para malaikat untuk masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat gambar adalah sebab membuat dan menyimpan gambar merupakan perbuatan maksiat, perbuatan keji, dan menandingi ciptaan Allah, serta di antara gambar itu ada yang diibadahi selain ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, bila memajang lukisan ataupun foto disarankan yang objeknya berupa pohon atau sesuatu yang tak memiliki ruh, agar malaikat tetap bisa masuk ke dalam rumah. Kebersihan rumah tentunya juga harus diperhatikan. Seperti yang kita tahu, malaikat itu adalah makhluk yang bersih dari dosa. Oleh karena mereka juga menyukai hal-hal yang suci dan bersih, mereka tak akan mau masuk ke dalam rumah yang kotor dan bau. Lagian pada dasarnya siapapun tak suka dengan rumah yang tidak terawat. Sampah di mana-mana disertai bau busuk yang menyengat, terlebih malaikat. Sebab sesungguhnya para malaikat merasa terganggu dari setiap hal-hal yang mengganggu manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian tanda lain yang membuat malaikat tak ingin masuk ke dalam rumah adalah adanya rumah yang di dalamnya terdapat orang yang junub. Hal ini termasuk hadas besar yang terjadi, sebab keluar bagi laki-laki maupun perempuan, entah itu karena mimpi basah ataupun berhubungan suami istri, saat dalam keadaan masih junub, kita dilarang melakukan ibadah. Berarti ketika junub kita masih dalam keadaan kotor atau tidak suci.
Jadi malaikat enggan masuk ke dalam rumah. Hal tersebut telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dari Ali bin Abi Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malaikat rahmat tidak masuk rumah yang padanya terdapat gambar dan anjing serta orang yang junub." Hadis riwayat An-Nasa'i. Oleh karena itu, bukan cuma rumahnya yang harus bersih dan suci, namun tentunya juga para penghuninya. Malaikat merupakan makhluk yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mereka senang kepada manusia-manusia yang juga selalu menghiasi rumah mereka dengan bacaan-bacaan Al-Quran, azan maupun salawat. Mereka enggan mengunjungi rumah yang penghuninya saja tak mau mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya. Yang ada malah setan yang senang masuk ke rumah. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapangkanlah penghuninya. Banyak kebaikan, malaikat menghadirinya dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya. Sedikit kebaikannya, meninggalkannya dan setan-setan mendekatinya. Hadis riwayat Ibnu Sirin. Oleh karena itu, mulai saat ini tunggu apa lagi? Mari kita ambil Al-Quran dan mengajilah. Masih terkait dengan penghuni rumah, namun ini soal sedekah. Bila dipikir-pikir, sedekah itu akan mengeluarkan uang bagi orang yang lain, yang secara otomatis akan berkurang tentunya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih banyak. Jadi orang yang bersedekah bukannya akan jatuh miskin, malah akan semakin kaya. Sebaliknya, orang yang pelit, kikir, dan malas bersedekah biasanya rezekinya begitu-begitu saja. Mereka, malaikat, tak akan suka juga, jadi malaikat akan enggan masuk ke rumah orang tersebut. Tidak ada satupun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak." Sedangkan yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang-orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, rumah yang dijauhi malaikat adalah rumah yang menjadi tempat atau sarang meminum khamr. Sesuai dengan daftar yang dibuat oleh Abu Huzaifah bin Ibrahim bin Muhammad, banyak orang yang tahu semua yang berhubungan dengan khamr sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari yang minum, yang menjual, begitupun yang membuat minuman terlarang tersebut akan mendapat laknat semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja menyumpahi orang-orang seperti itu, maka terlebih para malaikat. Jangankan masuk, yang ada para malaikat menjauh dari mereka. Satu lagi tanda rumah yang masuk dalam daftar Abu Zaid bin Ibrahim bin Muhammad itu rumah yang dihuni oleh orang yang durhaka kepada orang tuanya, bukannya mengunjungi rumah mereka, malah mereka para malaikat mendoakan keburukan bagi orang yang berdosa kepada orang tuanya. Malah doa tersebut diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diabadikan dalam kitab Fadilah Aman milik Muhammad Zakaria. Orang yang mendapat celaan malaikat Jibril adalah jalan hidupnya tidak berkhidmat kepada kedua orang tuanya atau salah seorang di antara keduanya, atau memperlakukan dengan tidak baik saat mereka telah tua. Bila rumah memiliki tanda-tanda yang disebutkan sebelumnya dan hidupnya serba kekurangan, apalagi ditambah banyak hutang, sekaranglah saatnya untuk introspeksi diri. Bisa jadi apa yang ada di dalam rumahmu atau maksiat yang kamu lakukan di sana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rezekimu saat ini. Contohnya dengan malas membaca Al-Quran sebab terlalu sibuk dengan dunia. Padahal ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang pastinya mengundang rezeki jika kita merasa rezeki kita seret. Dan bisa jadi bukan sebab malas, namun sebab malaikat pembawa rezeki enggan masuk ke dalam rumah yang kotor, jauh dan sepi dari bacaan ayat-ayat Allah, dan sering dipakai bermaksiat.
Tentu ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi miskin. Yang pasti dalam pandangan Islam, rezeki yang dibawa oleh malaikat dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di dalam rumah kita. Sahabat beriman rahimakumullah, rezeki berupa uang memang mestilah dicari, entah itu dengan menjadi pekerja apa saja yang halal dan berkah. Namun jangan sampai yang menghalangi rezeki kita adalah rumah kita sendiri, sebab di dalamnya ada sesuatu yang dibenci malaikat. Semoga rumah kita akan tetap menjadi tempat yang paling nyaman untuk dihuni dan senang dikunjungi oleh para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.